selama kemarin Pak Jokowi nggak pernah ya Pak Jokowi marah. Marah. Frekuensinya lebih banyak kan Prabowo. Ada peresmian rumah Karena Pak sakit Ganjar loh. itu kan masih jadi gubernur, Pak. Wah, ini benar. Berarti kita tunggu setelah tidak jadi Pak gubernur Prabowo ya. tuh menteri. Menteri Pertahanan tapi ikut ke sawah, ikut meresmikan KCIC. Itu kan dalam konteks ketahanan pangan. Oh, bukan pertahanan Kalau pangan ya. KCIC ketahanan transportasi. Karena gini loh, pertahanan Bapak ini kurang baca geopolitik. Ya. Jadi bener Mas, terkonfirmasi itu Jokowi main dua kaki. Ya kalau cuma satu soalnya jatuh. Dia dua kaki kan, kalau satu kan susah Iya. jatuh. Ini benar. Dua kaki aja kadang-kadang masih keserimpet, Pak. Oh, jadi sempat keserimpet Mas Pak Jokowi. Ketemu lagi di Lanturan. Ngelanturnya pasti Mudah-mudahan relevan. Amin. Mas banget. Langsung gini gitu. Tamunya pas kali Iya, ini. pas. Ya, kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Jauh-jauh dari kita datangkan nih dari Merdeka Utara ya Mas. RT Benar ya, Merdeka Utara ya? RT 1 ya, RT 1. Jalanannya lagi ditutup. Lagi ditutup ya. Ya, ini Mas Aminuddin Ma'ruf adalah staf khusus Bapak Presiden Jokowi ya, bukan Pak Lurah. Presiden. Bukan Presiden, bukan Pak Lurah. Selamat siang, Mas Amin. Selamat Sehat ya? Happy banget loh Mas Amin ada di Thank you, sini. Akhirnya aku makasih. nggak sendirian menghadapi para senior. bapak-bapak ini loh. Ya, ini istimewa sekali ya, Mas Yogi, karena Mas Amin ini datang persis ketika Presiden menyampaikan pidato ya kenegaraan. Di sebelah. Ya, di sebelah. Sebelah. Dan yang lebih menarik lagi karena di acara kenegaraan dan acara resmi, Presiden menyinggung banyak hal yang bisa jadi sebenarnya itu adalah rumor yang beredar selama ini soal Pak Lurah, soal dia ngatur partai ini itu segala macam, semacam mengklarifikasi lah. Sebenarnya Mas Amin, kenapa Presiden harus sampai menanggapi rumor-rumor atau isu yang dianggap receh di luaran di forum resmi di depan anggota parlemen? Dengan label pidato kenegaraan. Pidato kenegaraan. Langsung serius ini. Iyalah. Dibilang Serius dia ini. juga nggak apa-apa. Ya. Yang pertama, memang ciri khas Pak Jokowi itu dalam setiap kali melakukan speech atau pidato lah ya. Memang ada saja kalimat sisipan-sisipan atau tema-tema sisipan yang kontekstual, Yang sebenarnya nggak ada di tag ya? yang sebenarnya tidak ada di teks. Oh, Oke. improve ya. Improve. Di rata-rata di forum-forum yang Presiden sampaikan atau beliau sampaikan pidato sambutan tuh ada saja yang memang Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi itu perlu disampaikan. Perlu disampaikan yang kontekstual, yang ringan, dan biasanya itu untuk mencairkan suasana. Oh. Ini yang bikin pidato juga kaget Mas ditanya perasaan itu nggak ada gitu kan tiba-tiba iya, ada. iya. Jangan-jangan Mas Amin yang bikin pidatonya ini? enggak. Oh enggak ya. Tapi pidato. sempat membaca ya dan itu nggak ada. Pidato kenegaraan itu kan disusun bareng banyak. Rame-rame ya. Tapi tujuannya mencairkan suasana ya. Karena kalau aku nih yang mendengar justru malah jadi bikin deg-degser nih. Malah justru malah makin serasa kayak, wow oke, kita buka front sekarang gitu. Tapi yang pasti ada pesan selain itu merupakan sebuah kalimat pembuka, tapi yang pasti ada pesan. Ya. Urusan capres, cawapres, koalisi itu bukan urusan presiden gitu. Kebetulan diksi yang dipakai Kan memang bukan urusan presiden, urusan Pak Lurah. oh iya. Bukan urusan Nggak salah. bukan urusan presiden, Bukan. tapi memang kepentingan presiden. Nah, artinya, Gimana? ya itu kan sama dengan konteks cawe-cawe kan. Bukan urusan saya terkait itu urusan partai politik, tapi saya ada kepentingan terkait dengan pergantian kepemimpinan. Pentingannya adalah secara garis besar itu adalah keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan pembangunan yang itu sih di mana-mana disampaikan oleh Pak Jokowi. Kita tidak boleh kembali selalu mengulang dalam setiap pergantian kepemimpinan gitu.
Kalau dianalogikan sekolah, masa kita balik lagi ke TK, balik lagi ke TK. Betul. Jadi Jokowi memastikan pemimpin yang akan menggantikan dia itu bisa meneruskan semua program-program strategis yang sudah dia kerjakan selama 2 periode itu. Ya karena pembangunan itu kan tidak berhenti, mereka itu kan sebagai sebuah ekosistem ya pembangunan. Kalau dia tidak parsial tapi secara komprehensif, misalkan jalan tol yang Trans Sumatera itu kan belum tersambung semuanya. Kira-kira begitu. Kemudian IKN sebagai sebuah proyek strategis nasional yang itu menjadi legacy utamanya presiden, tidak hanya untuk kepentingan presiden gitu loh. Tapi memang kita meyakini kan memang Jakarta ini memang harus dipindah sebagai ibu kota kan. Nah ini kaitan ini saya sekaligus mau konfirmasi nih, tanya langsung sama orang yang sehari-hari paling tidak selalu ada di samping presiden lah. Enggak juga. Enggak. Seminggu sekali. Enggak terjadwal. Enggak terjadwal. Oh justru malah lebih sering kalau kan. Contoh kemarin kan diberitakan presiden batuk pilek kayaknya. Kemudian sedang beredar kan bahwa ini gara-gara kualitas udara yang buruk di Jakarta. Makanya harus pindah. Kemudian menjadi justifikasi, presiden batuk sehingga memang Jakarta ini udah nggak sehat dari sisi kanan kiri. Tapi memang hari Minggu yang lalu kan saya baru pulang dari Lombok ya. Itu pas pesawatnya mau landing, kelihatan beda ya? Itu parah banget memang. Jadi kelihatan masuk ke dunia lain gitu loh. Ya faktanya begitu. Dan batuk presiden enggak kan? Kenapa? Batuk presiden memang batuk enggak? Dikit-dikit. Oh dikit. Batuknya batuk dam kalau zaman Soeharto kan itu langsung berhenti gitu kira-kira. Itu kayaknya kodenya beda. Iya. Kalau itu. Ini batuknya tergantung sekali atau 2 kali. Ada istilahnya. batuk sekali apa artinya 2 kali apa bedanya kalau Pak Jokowi? Jangan dibuka semua. Ya udah buka satu deh. Mas Amin, ini saya itu ingin tahu betul ya, kenapa kalau memang konsennya Pak Jokowi soal kesinambungan, pergantian kepemimpinan harus terkontrol, kan sebetulnya sudah selesai di koalisi yang awal ya, pengusung pemerintah nih, ada Golkar dan sebagainya, harusnya ya. Kenapa dikocok? Tapi seringkali mengagetkan, contoh kemarin PAN, Golkar, masuk ke Prabowo misalnya. Meskipun Jokowi bisa bilang, loh kan Pak Prabowo juga ada di pemerintahan. Tapi kan ada kawan koalisi yang paling senior, PDI Perjuangan. Pak Jokowi dalam pembincangan santai di istana misalnya, di mana Mas Amin ikut, pernah nggak sih menyampaikan, saya kemarin ngobrol sama beberapa partai, saya kemarin menyampaikan hal ini, tapi kok nggak dijalanin ya sama partai-partai PDI Perjuangan misalnya. Sehingga sekarang itu keluarlah hal yang mengagetkan menurut orang luar, meskipun kalau orang lingkaran dalam nggak kaget ya. Memang Pak Jokowi maunya ke Pak Prabowo misalnya. Itu gimana ya cara kita kita berharap dari Mas Amin tuh hari ini mendengar itu. Mendengar yang mana? Ya itu pembicaraan itu bahwa Pak Jokowi memang dalam informal di istana itu beberapa kali memberikan bahasa tubuh, memberikan sinyal atau bicara bahwa ya memang saya mau ke Pak Prabowo. Saya nggak ketemu nih sama PD Perjuangan. Nggak pernah. Nggak pernah? Belum, nggak pernah. Minimal ke saya ya. Iya. Nggak tahu ke yang lain. Tapi kalau ke saya nggak pernah ada kalimat. Saya maunya ke A, tidak mau ke B. Nggak ada. Tapi kalau cerita isi pembicaraan, misalnya ada hal yang nggak berkenan lah, yang nggak sesuai dengan yang Pak Jokowi inginkan misalnya. Itu kan tiap hubungan, jangankan hubungan yang formalistik antara kepala negara atau kepala pemerintahan presiden dengan partai-partai koalisinya, antar saya sama Mustaqim, antar kita aja kadang-kadang juga ada selisih paham. Saya pikir itu hal-hal yang wajar aja. Ini artinya mau konfirmasi ada selisih paham berarti Mas? Enggak juga. Nggak lama setelah deklarasi Golkar dan PAN ke Gerindra atau dukungan ke Prabowo, tiba-tiba muncul video yang bisa jadi itu dikeluarkan oleh pihak yang memang Tidak dari senang. PDIP ya, tidak senang dengan itu. Diungkap lagi lah keinginan Jokowi untuk Siapa? yang tidak senang dengan deklarasi itu. Dukungan dari Golkar Dukungan dan itu, PAN kepada Prabowo. itu kan nyarang Jokowi itu kan, yang Jokowi katanya pengen 3 periode, terus ditolak Mega,
terus ingin menunda pemilu ditolak Mega lagi, sehingga Siapa itu yang bikin siapa mungkin yang bikin? saya nggak tahu kan, ini saya bilang video yang beredar, saya bukan video yang dibikin oleh si A tapi video yang beredar. Terus Kali habis kan itu jurnalis biasanya tahu. terus habis itu muncul berita Sekjen PDIP mengkritik food estate, Merusak lingkungan. merusak lingkungan. Itu yang ngomong Sekjen PDIP. Yang di situ dimention adalah Presiden Jokowi dan Prabowo. Artinya kan kalau yang kita tangkap ada semacam reaksi yang tidak senang sebenarnya. Bicara dengan- timing kan ya Gus ya. dengan momen atau manuver politik Golkar dan PAN itu, dan tidak hanya Prabowo yang disasar tapi juga Presiden. Berarti kan Presiden dianggap, ini asumsiku ya, Sudah menjadi tidak dianggap sebagian lagi. tidak satu garis dengan Apa hubungan video yang beredar itu dengan statementnya Mas Hasto? ya, karena itu kan dua-duanya sama-sama nyerang Jokowi. Oke. Itu artinya Artinya kan Jokowi dianggap Partai yang selama ini Mastermind. mengusung dan memang mengusung kan Pak Jokowi, dua masih kader kan? pemilu. Ya itu tadi ya, yang saya katakan hubungan-hubungan personal saja itu kadang-kadang ada miskomunikasi. Apalagi kalau Artinya ini ada miskomunikasi antara Presiden dengan Enggak, saya nggak bilang begitu. Hmm. Hubungan kita aja kadang-kadang ada salah Kemarin paham. kan aku bilangnya PDI sama Jokowi, makanya konteksnya kan itu. Kalau konteksnya misalkan kritik Mas Hasto soal food estate, ya saya nggak terlalu paham juga food estate itu. Tapi kalau video Tidak yang tadi perlu tidak perlu paham juga. Tapi kalau yang video yang tadi dimaksud itu Pak Jokowi udah lihat. Udah lihat. reaksinya Pak Jokowi gimana Mas? Aku rapopo. Ya udah biar Mas Yogi jawab aja. Mas Yogi kan konsisten dari mau membantu apapun yang aku tanyakan yang jawab bukan Mas Yogi. Ini namanya kalau anak muda, generasi kami itu generasi kolaborasi. Kolaborasi. Benar gitu. Ya, itu kolaborasi. Maksudnya tuh kolaborasi, jadi kalau bukan aku yang jawab ya satu lagi yang jawab gitu Oh, Mas. udah nonton video itu ya? Presiden. Udah lihat. Oh, udah lihat. Apa respon? Ya tadi udah jawab sama Mas Yogi. Itu benar, jawabannya begitu. Aku rapopo. Ya mau diapain? Tapi bahasa tubuhnya tangannya gini nggak? Enggak. Pura-popo. Saya nggak pernah, saya selama kenal Pak Jokowi nggak pernah lihat Pak Jokowi marah. Marah. Oh, serius? Banyak sih yang bilang gitu juga ke saya. Nggak, Ini ada tapinya nggak? Aku menunggu tapinya. Nggak ada tapi. anak buahnya bikin kesalahan juga nggak marah. Saya nggak pernah dimarahin. Ya mungkin kalau sama Mas Amin nggak enak marahin ya kalau sama yang lain. Ya ini kan saya lagi cerita. Cara mengoreksinya Pak Jokowi itu gimana biasanya? Kalau ada hal, cara mengoreksinya, mengevaluasi itu gimana? Ya Kalau mungkin kan. Nggak Jokowi marah, pikir- tapi kan pasti kan Menegur mengevaluasi, tetap, menegur. Ini mengingatkan. harusnya begini. Itu biasanya gimana dengan cara? Ya tidak marah tapi ada disampaikan. Atau mungkin jangan-jangan marahnya beda sama kita kan gitu. Ya, nggak Gimana pernah gimana marah. gimana Nah, Gus? enggak, marahnya beda, bukan ditujukan langsung wah gini kan gitu. Tapi bisa jadi dengan cara yang berbeda kan gitu. Misalnya Ya saya nggak tahu, mungkin, Oh, iya. mungkin. Ya, mungkin. Yang namanya manusia masa nggak bisa nggak marah Ya itu kan sih, kultur gitu. kultur seorang Pak Jokowi yang orang Solo ya. Malahnya nggak terekspresikan. Beda sama saya yang orang Betawi ya kan. Aku mau Betawi. Betawi saya. Nggak marah itu penting loh. Memang nggak pernah, kita belum pernah kita melihat Pak Jokowi marah di publik ya? Nggak pernah ya? Nggak pernah. kalau marah dalam arti teriak, Iya. kemudian mengeluarkan Maka jangan saya bilang ekspresif. ekspresif, jangan ekspresif. marah. Iya, tapi kan Selama- tapi bukan respon loh. Ya selama sambutan presiden pun yang selama saya lihat itu yang sangat berapi-api, yang sangat itu ya sambutan di Musra. Yang penutupan. Ya, Bahwa presiden kita itu harus berani. Gitu ya. itu maksudnya Prabowo ya. Ini nggak dalam konteks individu. Oh. Pak Jokowi menyampaikan bahwa presiden ke depan tuh dengan tantangan, tapi itu sangat menurut saya pidato Yang paling presiden ekspresif. yang paling ekspresif dan paling itu suara hati. Jadi maksudnya kalau sekarang udah kurang ekspresif karena apakah ada Ya penyebab nggak kurang tertentu ekspresif, maksud saya dari seluruh gitu loh. Itu mas, suara hati presiden ke depan itu harus yang berani. Cuman kan Itu kita udah mengarah ya, udah lagi-lagi kan kita nggak tahu juga ukuran berani ini apa. Kalau dihadapkan dari tiga. Itu kan dijelaskan di situ, dijelaskan kan.
bahwa Pak Presiden itu kan waktu di acara musrah konteks berani itu kan menghadapi apa namanya itu gugatan WTO dalam konteks hilirisasi. Ini langsung menyimpulkan Bukan berani melawan ketua umum ya Mas. Iya. Nggak pernah marah, dan itu dirasakan juga oleh para staf khusus yang lain. ya minimal saya lah, saya Nggak pernah dimarahin. Tapi masa sih kan, maksudnya kan Pak Jokowi kan tetap Manusia. pasti tetap manusia gitu kan. Diomongin kan pasti ada rasa kesal, ada yang nggak Ya suka, wajar kalau kesal, ditekan, tapi kan ini dibilang saya petugas partai terus menerus, masa ini kan iya saya nggak lagi kesal? bilang kok tidak ada responnya yang untuk dalam kacamata saya bahwa itu tuh marah gitu. Ya makanya aku bilang tadi nih, mungkin dia punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kemarahan. Gimana sih misalnya kalau cara yang berbeda, nggak usah lihat Mas Amin gimana kalau cara yang berbeda? Gimana? Ya, caranya ya salah satu bentuk kemarahan kalau menurut publik ya, yang kita baca Kan adalah persepsi publik lagi ya. iya, setelah dideklarasikan datang, setelah itu nggak pernah diajak, atau nggak pernah dipertontonkan ke publik. Nah, Tapi jangan Ya nggak tahu ya. kayaknya saya tanya setelah dideklarasikan nggak pernah diajak gitu siapa? Ganjar dong. Nggak diajak. Orang pulang dari Bogor pun satu pesawat kok pulang ke Solo. Ya setelah itu maksudnya. Ada lebih beberapa. frekuensinya lebih banyak kan Prabowo. Ada Peresmian rumah karena Pak sakit Ganjar loh. itu kan masih jadi gubernur, Pak. Wah, ini benar. Berarti kita tunggu setelah tidak jadi Pak gubernur ya. Prabowo tuh menteri. Menteri Pertahanan tapi ikut ke sawah, ikut meresmikan KCIC. Itu kan dalam konteks ketahanan pangan. Oh, bukan pertahanan Kalau pangan ya. KCIC ketahanan transportasi. Karena gini loh, pertahanan Bapak ini kurang baca geopolitik. Ya. Bahwa ketahanan Pangan, pangan ini menjadi isu dunia ya. isu dunia, Pak, security system namanya, Pak. Iya. ranahnya Pak Prabowo Iya, gitu iya, ya. iya. Dan saya juga membaca sih bahwa ketahanan kesehatan juga penting. Iya. Karena itulah Pak Prabowo sebagai menteri Hadir peresmian rumah Ya, sakit. peresmian rumah sakit. Iya. Ketahanan transportasi juga Mas. Ketahanan transportasi, ketahanan kesehatan. Iya, namanya Menteri ya. pertahanan, bertahan. Ya. Lalu terakhir ketemu sama Pak Jokowi, apa yang jadi concern Pak Jokowi? Terakhir ketemu kapan Mas Amin? Terakhir ketemu yang berdua itu di Bogor ya. Di Bogor? Kapan tuh? Yang waktu itulah acara itu. Ini lagi nimbang yang mana nih yang boleh tahu. Acara relawan. Tahu. Ini Bogor yang pas jam berapa nih ya? Yang waktu yang hadir yang mana nih capresnya gitu kan? Acara relawan, Acara relawan. Oh, acara Kebetulan relawan. Saya ikut. panitia lah. Enggak. Saya ikut. Oh ikut mendampingi. Ya. Aku tuh nggak paham loh soal relawan itu. Ya, Mas Amin yang paham tahu. nih, sebenarnya. Artinya relawan gini, bagi Pak Jokowi relawan itu seperti apa sih tingkat kontribusinya kepada kelangsungan pemerintahan dia? Apakah sekedar mengumpulkan aspirasi Untuk masyarakat bergen aja. atau sekedar menjadi benteng ketika Pak Jokowi menganggap relawan itu apa? relawan itu sangat-sangat penting sebagai sebuah salah satu instrumen aspirasi politik. Oh dari masyarakat. Respon atas apa yang sudah dikerjakan oleh negara atau pemerintah gitu ya? Tidak juga dalam proses pengambilan kebijakan juga kadang-kadang Pak Jokowi itu sering nanya juga Ke relawan relawan. itu. jadi Pak Jokowi itu banyak sekali input ya menjadi alternatif choice buat Pak Jokowi untuk decision making. Salah satunya relawan. termasuk. Termasuk pilihan capres. Pilihan Kenapa? Termasuk pilihan capres. alternatif decision maker tadi kan kata kuncinya itu ya. Alternatif arahnya nih ke Alternatif choice untuk Betul. beliau Mengambil keputusan yang mempertimbangkan mana. decision making. Ya, mempertimbangkan capres mengenai sama yang capres. didukung. Biar aja dia ngomong capres. Saya nggak ngomong. Untuk apa nih konteksnya? Aku oke lah kesampaikan capres lah. Keberadaan karena gini. Karena gini, Mas, relawan-relawan itu banyak juga yang punya concern dalam bidang-bidang tertentu. Itu poin saya. Saya ingin Misalkan saya kasih contoh nih ya, ada namanya relawan Poros Hijau Indonesia. Mereka tuh concern terhadap isu-isu lingkungan. Ya. Gerakannya, jaringannya itu concern dalam persoalan-persoalan lingkungan. Kayak gitu. Relawan lingkungan. Beberapa lagi ada yang
concern terhadap land reform. Land reform ya. Bagaimana jadi pada saat program reforma agraria, ya mereka juga didengarkan pendapatnya juga, gitu. Pernah tidak ada, kalau boleh kasih contoh, ada yang memang berawal dari masukan relawan dan kemudian oleh Pak Jokowi Secara detail saya nggak tahu ya? saya belum. Maksudnya apakah itu kebijakan diambil atas Iya, masukan ya, relawan. saya belum mengikuti itu dari awal sampai akhir menurut saya. Tapi gini, Mas Amin, Mas Amin ini kan kalau nggak salah juga ketika bergabung dengan Jokowi juga entitasnya relawan ya, kalau saya nggak salah. Saya dikoreksi kalau saya keliru misalnya. Dan setahu saya Mas Amin juga banyak berinteraksi dengan relawan Jokowi, entah itu penugasan misalnya, karena memang Mas Amin yang menjadi jembatan gitu ya, komunikasi antara presiden atau Pak Lurah dengan para relawan itu, atau memang karena komunikasi internal. Nah, dalam konteks politik hari ini misalnya, bagaimana Mas Amin melihat soliditas relawan terkait dengan pilihan capres-cawapres misalnya? Tadi yang saya katakan ya, bahwa relawan Jokowi itu memang ada yang sudah mendukung Pak Ganjar, ada yang sudah mendukung Pak Prabowo, ada juga yang belum mendukung siapa-siapa. Kenapa nggak ada yang mendukung Mas Anies ya? Karena kan udah 3 tadi. Ya, kita semua tahu kalau pilihannya ya antara dua itu. Oh. Tapi dibilang berhadapan-hadapan nggak mau. Kalau ada Anies katanya tadi. Bukan, maksud saya berada dalam konteks pilpres. Pilpres. kan. Ada sebentar ini yang muncul. Ini relawan, ada ini 3 relawan. Gitu, Bang. Ya. Tapi kalau Gus Kim soal ini relawan bandel semua ya, tahu Bang. pilihannya. Kalbang. Artinya gini, saya ambil. Artinya pilihan relawan sekarang menurut Mas Amin adalah baru kepada Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Iya. Oh, oke. Bisa nggak? Tapi Ini aku konteksnya justru- relawan Jokowi ya? Iya, relawan Jokowi. Tapi justru kok aku menangkap lagi-lagi persepsi masyarakat ya. Nggak cuma 2 loh, ada 3 loh. Yang satu adalah yang masih nunggu Pak Jokowi. Iya. akan Lah, bikin iya, Kan tadi saya udah gitu jelasin kan. tadi. Iya. Ya kan Jadi satu bukan- dukung Ganjar, Iya. satu dukung Prabowo, satu Satu dukung Jokowi. Mas, ada berapa sih, Mas? Tegak lurus. Relawan sudah berapa sih sebetulnya? Tapi sebentar, Mas Yogi, itu Saya nggak. dengan kondisi seperti itu bisa dikatakan nggak kalau relawan Jokowi hari ini real politiknya itu pecah? Enggak. Nggak Ya. percaya gimana sih Mas, kan satu Begini loh, memang relawan itu juga nggak bisa dipaksa-paksa, namanya relawan. Iya, Lah, iya. relawan. Iya, benar-benar. Gitu. Kan kita konteksnya Jokowi nih, konteksnya Jokowi, artinya kan harusnya tegak lurus sama Jokowi nih. Ya itu tadi saya katakan, memaknai tegak lurus Jokowi itu subjektif. Ada yang memaknai, oh saya tegak lurus ke Jokowi, karena itu saya belum mendukung Siapapun. siapapun. Gitu loh. Saya tegak lurus Pak Jokowi, saya mendukung Pak Ganjar karena sama-sama kader Tapi kan PDIP. di statement terakhir Jokowi di depan Ntar relawan dulu. itu, Belum selesai, aku nunggu yang terakhir nih, Gus. Ada relawan Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Karena Ya mereka juga mengklaim itu adalah bagian dari tegak lurus karena Pak Prabowo ini juga menterinya Pak Jokowi. tapi kan Jadi tidak boleh ada yang mengklaim kebenaran tunggal atas dasar tegak lurus itu Loh, dong. enggak, sebentar. Di acara musrah terakhir, Jokowi kan masih sempat ngomong, ojo kerusa-kerusu, ojo kesusu. Artinya kan Jokowi minta relawannya jangan ngambil sikap apapun dulu kan, dalam konteks pilihan itu. Artinya ketika ada relawan yang sudah keluar gitu ya, dalam konteks dukungannya ke Jokowi misalnya, berarti kan dia sudah tidak lagi sesuai dengan arahan kan. Karena kan arahannya Jokowi, ojo kesusu, ojo kerusa-kerusu. Kalau aku orang Jawa nih, Dan membahasakan itu kan berarti ada jangan satu mengambil lagi. keputusan apapun. Ojo nesu-nesu. Apa itu Jonas? Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Artinya kan bisa dikatakan ya berarti relawan Jokowi itu kan harusnya nurut sama Jokowi nih. Enggak. Jokowi minta ojo kerusa-kerusu, jangan buru-buru bikin pilihan, tapi sudah ada yang ke Ganjar, sudah ada yang ke Prabowo. enggak, Gus Kim katanya. Nah, ini kan relawan kita itu adalah relawan. lihat realitas politik. Coba dibaca. Gitu kan Mas ya? Enggak. Bagi gitu. presiden juga nggak masalah itu. Iya, kan saya cuma ingin mengatakan Ya sebagai tadi yang saya katakan tadi bahwa sikap itu juga bagian dari tafsir mereka untuk masih menjadi bagian dari relawan Jokowi. Sampean misalkan relawan Jokowi, sampean persepsi sampean
mengatakan, oh Pak Jokowi ini sudah mendukung Pak Ganjar. Loh, enggak. Gua Ya. dukung Pak Ganjar juga. Kan yang terakhir Jokowi statement politiknya gitu, gerusa-gerusu atau gerusa-gerusu susu. Artinya jangan buru-buru bikin pilihan. Enggak, tapi Pak Jokowi nggak mempermasalahkan juga itu. Kalau ataupun ada yang sudah memberikan pilihan. Nggak masalah. Iya kan, saya tidak bicara dalam konteks Jokowi, saya bicara dalam konteks soliditas relawan kan, Mas. Makanya kan ketika Jokowi bilang Dari jangan awal buru-buru juga keputusan, relawan itu juga tidak terkonsolidasi utuh gitu, enggak juga dari awal. Ya. Jadi yang namanya relawan Pak, dia punya kedaulatan independensi I yang know, sangat tinggi. I know. Saya cuma ingin You know memastikan yaitu bahwa relawan itu ya memang What next? tidak bisa kristal betul, itulah maksudku. Ya ketika Jokowi bilang seperti itu, terus ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ya bahasa saya orang awam ya berarti menurut saya yang orang yang di luar ya berarti relawan Jokowi pecah kan seperti itu. Enggak. Jadi gini loh, kalau pecah itu barang yang utuh tiba-tiba berserakan mana? Emang dari awal tuh relawan juga tidak diwadahkan di dalam satu wadah, Pak. Tidak diwadahkan, tapi kan pilihannya hanya Untuk satu dukung saat Jokowi, itu, ya. gitu. Ya namanya relawan Jokowi, ya pasti dukung Jokowi dong. Ini konteksnya kan Pak Jokowi tidak dalam Mendukung siapapun. belum mendukung siapa. Nah, tapi udah ada relawan yang mendukung siapa, mendukung si B. Bukan, maksud saya gini loh. Waktu itu relawan Jokowi satu sikap mendukung Jokowi. Tapi pada saat Pilpres yang akan datang, Karena Pak Jokowi nggak maju, gitu loh. Hmm. Jadi konteks pecahnya itu kayak gimana? Ya karena tidak lagi Karena tidak dalam satu gerbong semuanya dukung Pak Ganjar Bukan, begitu. karena Atau tidak semua. karena tidak tegak lurus dengan Jokowi itu tadi yang aku maksud. Yuk, Nih, aku kesini aja nih, seru kayaknya. Mana Mas Yogi? tegak lurus dimaknai oleh orang itu beda-beda. Ya tegak lurus itu yang ketika aku manai ketika statement Jokowi terakhir itu di acara musra ojo kursa Itu kan kursu ojo kesusu. Mas yang memaknai. Kalau misalkan orang lain memaknai hal yang lain, Oh, kan nggak salah juga. Bener nggak? Berarti baik Pak Jokowi ataupun juga Pak Ganjar dan PDI Katakanlah Perjuangan misalkan ini saya kasih contoh nih ya, Seknas pengaruh nih. Seknas Jokowi Ya. misalkan. Dia memaknai Pak Ganjar. dukung Pak Ganjar itu juga bagian daripada tegak lurus ke dia Jokowi. itu adalah masih relawan Jokowi dan menganggap Pak Jokowi itu pasti dukung Pak Ganjar. Punya keyakinan lah paling tidak. Iya. Apa itu salah ya? Enggak. Oh, hal yang sama juga kita berlakukan ke yang mendukung Prabowo gitu ya. Itu tadi saya katakan itu. Hal yang sama juga yang sampai hari ini juga belum bersikap. Tapi tidak ada yang terpengaruh ya Mas Amin ya. Maksudnya dalam hal tadi, dalam hal sesuatu yang sangat fluid, sangat cair, terus kemudian sangat bebas untuk menentukan apapun yang pilih tadi, Ya kan tidak itu ada yang tadi, terpengaruh. karena Pak Jokowinya belum menentukan ke siapa-siapa. Lah itu maksudku. Ya Mas. karena dianggap dua ini adalah bagian dari Pak Jokowi. Dua ini adalah bagian dari Pak Jokowi. Dua itu siapa maksudnya? Seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa kami adalah tim Jokowi. Jokowi. Dua itu baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo bagian dari Pak Jokowi kok. Jadi bener Mas, terkonfirmasi itu Jokowi main dua kaki. Ya kalau cuma satu soalnya jatuh. Dia dua kaki kan, kalau satu kan susah Iya, jatuh. Dua kaki aja kadang-kadang masih keserimpet Pak. Oh, jadi sempat keserimpet Mas Pak Jokowi. Tolong dijawab, tadi kan janji katanya mau jawab kalau aku tanya. Saya tidak lebih tahu dari staf sus. Kalau menurut Mas Amin, kira-kira dalam sampai dengan kalau patokannya adalah batas akhir pendaftaran, Pak Jokowi akan terang benderang secara lugas menyampaikan dukungan atau tidak? Tidak akan sama. Oh iya kalau gitu apa yang ditunggu lah kalau Nah, sampai iya. akhir juga nggak ada yang Yang ditunggu itu ya dia lebih banyak sama siapa? Enggak. Enggak. Enggak akan. Enggak juga. akan. Nggak akan. Menurut saya. Ya, ya. Tapi saya nggak tahu juga. Tapi kalau prediksi saya tidak akan keluar statement. Kalau yang diminta untuk saya mendukung Sebagai presiden. secara publik ya. Sebagai presiden. Sebagai Pak Lurah? Lurah Palmerah ya. Palmerah ini lu kelurahan apa? Ya memang karena begini, kenapa itu kemudian disoal banyak pihak, termasuk media lah ya. Karena ada survei yang mengatakan bahwa pemilih masyarakat ini masih menunggu. Jadi pendukung Jokowi itu punya faktor di atas 40 sampai 50, sekitar 40 sampai 50%. Survei siapa ini? Kompas. Litbang Oke. Kompas.
gitu. Survei Litbang Kompas gimana Mas? Ya ada pendukung Jokowi yang masih menunggu ke siapa. Artinya faktor Jokowi ini Besar, penentu gitu ya. gitu loh. Artinya itu. Kenapa kemudian itu? Tapi akan semakin kesana akan semakin kelihatan. Nah itu. Tanpa harus misalkan Pak Menyampaikan. Jokowi. Terucap. Kelihatannya tuh bentuknya gimana? Ya, Gesturnya kita tunggu gimana? aja lah. Oh akan makin kelihatan. Kelihatan. Oh yang sering. Kalau ada kata-kata akan makin kelihatan bahwa sekarang udah layak boleh dilihat, berarti memang udah kelihatan. Ya namanya juga perjalanan waktu kan. Ya, makin kelihatan ya. Berarti sekarang Kita sudah aja semakin gede, Iya. Mas Mustaqim semakin dewasa. semakin Ya kan? dewasa. Dewasanya udah bentok sih kayaknya. kalau. Semakin kelihatan tuh semakin kelihatan gimana, Mas? Menurut Mas Amin. Akhirnya akan semakin ditunjukkan. Sinyal-sinyalnya seperti seperti apa? sekarang dalam bentuk kegiatan bersama. Ya Lebih sering kalau Pak bareng. Jokowi secara person bersikap kan nggak ada masalah. Ya nggak apa-apa. Ya nggak masalah. Beliau juga sebagai individu punya preferensi politik kan nggak masalah. Iya, dan besok juga akan ke bilik suara pasti milih kan. Iya. Iya. Dan Artinya punya hak suara. Nah hanya ini faktor presiden ini loh. Waktu presiden milih sebagai presiden saya rasa enggak. enggak. Oh, sebagai presiden enggak. Sebagai Pak Lurah tadi Mas. Apa? Tadi ada kalimat sebagai presiden saya rasa tidak. Berarti ada yang sebagai apa Opsi yang lain. saya rasa Ya iya. itu tadi saya kata beliau juga kan sebagai individu. Sebagai orang politik. Aku ya dalam konteksku melihat ada benernya juga sih apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan sekarang. Yang mana tuh Mas? Loh, yang bahwa kita melihatnya bahwa kok mulai mengkritik dan sebagainya. Artinya PDI Perjuangan sudah mulai mengenyampingkan faktor Jokowi sebagai presiden atau sebagai apapun dalam konteks Pilpres. Sesuai dengan statementnya Dono. Ya, artinya menurutku apa ini Jadi. bacaanku aja bahwa selama ini kita dibikin bingung gitu, dibikin kok begini karena memang punya ekspektasi lain. Tapi kalau kita udahlah kesampingkan seorang presiden dalam konteks Pilpres, serahkan kepada partai politik. Karena memang yang ditulis dalam aturan undang-undang adalah pengusul adalah partai politik yang ditandatangani oleh ketua dan sekjen. Nggak ada presiden. Ya memang Pak Jokowi juga sudah menyampaikan Iya. itu kan. Jadi kita kesampingkan saja. Kita kesampingkan, ya kemudian kita lebih banyak berikan suara-suara kepada partai politik. Artinya ada Presiden sebagai penanggung jawab penyelenggara pemilu aja. kalau pemilunya Iya. jadi. Karena sampai kapanpun nggak akan pernah menyampaikan. Tapi orang melihat bersamaan. Begitu diterjemahkan, oh ini dukungan Pak Jokowi sebagai seorang presiden atau apapun, dijawabnya, iya kan itu menteri. Jadi lebih baik kita kesampingkan saja. Jadi kalau perlu kita berikan uang kepada partai politik seluas-luasnya, menurutku ya. Ini kan kita kalau di aturan. Dan membacanya juga sama seperti dan bagaimana presiden PDI hanya Perjuangan. diberitakan hanya bagian-bagian yang soal urusan kerja presiden saja. Ya. Jadi ketika dia kerelawan nggak usah diliput, menurutku ya. Kita aku usulkan itu, menurutku, supaya presiden betul-betul bekerja menuntaskan urusan. Sesuai dengan Tupoksinya. Jadi kita nggak usah lagi kait-kaitkan dengan pilpres, biarkan partai politik. Itu sih menurutku sih. Kalau ini mau lagi begini. dicatat loh Mas, lagi dicatat Iya, untuk ini disampaikan. akan suka Karena juga. Pak Jokowi hadir di acara-acara kayak begitu juga hari libur kok. Ya, artinya- datang ke acara relawan Iya. juga hari libur kok. Selalu. Oke. Ketika tidak sedang bertugas sebagai presiden. Iya, iya. Artinya saya sebagai Ya, itu person bagus tadi sih, kan. Sebagai Pak Lurah. Iya. Sebagai Jokowi. Sebagai Jokowi. Kita udah nggak bisa bedain sih sebagai lurah dan Itulah Jokowi. makanya Mas. Lurah dan presiden. Beda lah Mas, Lurah, Presiden, RT, RW kan tetap beda itu jabatannya. Beda di tunjangan. Minum lagi. kinerja. Iya, iya. Oke, Mas, karena sudah datang ke sini, apa yang mungkin mau disampaikan, mengklarifikasi, meluruskan apapun kaitannya soal persepsi kita soal pemilu-pemilu ini? Kalau ada yang mau disampaikan, silahkan, mumpung ruangnya di sini, misalnya, untuk menegaskan bahwa tegak lurus itu begini, presiden itu sudah bisa memisahkan mana fungsi dia sebagai presiden, mana dia sebagai individu, mana dia sebagai kader politik, kalau memang masih merasa sebagai kader politik. So, kalau ingin menertibkan para relawan juga silakan kita kasih ruang lah. Yang pertama adalah positioning Pak Jokowi sebagai presiden itu memang tidak bisa untuk tidak dilepaskan dalam konteks dinamika politik. Ya. Karena presiden itu kan juga bagian dari jabatan politik. Pimpinan tertinggi pemerintahan yang bawahannya juga banyak ketua umum partai politik. Tapi sampai hari ini dan sudah beberapa kali ditegaskan oleh presiden
partai politik juga pada saat pemilu juga punya kepentingan masing-masing loh. Mereka juga berpikir bagaimana pasca 2024. Artinya keputusan-keputusan partai politik itu dasarnya adalah hitung-hitungan mereka sendiri yang paling berdampak positif kepada partainya. Kalau saya sebagai ketua umum partai politik juga akan melakukan itu. Pasti yang pertama, semua partai politik kan nggak ada yang mau kalah, pasti mau menang. Dia menentukan pilihan kepada si A, berarti dia menganggap ini yang paling bisa memberikan benefit kepada partainya dan juga memiliki peluang yang menang besar. Ya, selain faktor, karena saya nggak melihat hari ini peta koalisi itu, dan dari sebelum-sebelumnya ya, ini juga bagian dari kritik kita kepada sistem politik kita. Kita nggak bisa membedakan kok platform politiknya, ideologi politiknya, kayak gitu. Misalkan contoh ya Pak Anies ya, Pak Anies gaungnya perubahan yang dimaksud itu apa? Kita belum mendengar juga kan sampai sekarang apa. Dalam sistem ekonomi misalkan, sistem ekonomi yang ditawarkan seperti apa? Dalam sistem perlindungan sosial apa yang ditawarkan? Nggak ada juga, hanya sekedar jargon aja. Nah kita juga menunggu juga bahwa Pak Prabowo dan Pak Ganjar yang jargonnya, yang dikatakan, dipersepsikan publik itu sebagai calon presiden yang bisa melanjutkan keberlanjutan Pak Jokowi, juga kita juga belum lihat desain visi besarnya itu belum ada terhadap keduanya. Ya dua-duanya. Artinya murni koalisi partai itu berdasarkan kalkulasi politik. Ukurannya Terus dari menjadi tanda tanya besar kalau semuanya itu dikaitkan-kaitkan dengan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa persoalan relawan. Saya juga tidak setuju kalau dikatakan relawan Jokowi ini pecah begitu. Lo orang dari awal juga tidak, memang mereka itu sendiri-sendiri namanya relawan. Kita itu tidak pernah mengkonsolidasikan dalam satu bentuk wadah. Mereka punya independen yang tinggi. Mereka membiayai diri sendiri, bergerak atas kemauan sendiri, dengan isu sendiri, dan sebagainya. Panutannya tetap satu kan, Pak Jokowi tapi. Kenapa? Panutannya tetap satu, Jokowi kan. Relawan Jokowi ini yang hari ini sudah mendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo dan juga belum menentukan sikap, pada saat kalau disentuh misalkan dengan kata Jokowi, mereka akan gabung, masih solid. Tapi kalau tadi pada saat bicara pilihan politik 2024 ya mereka juga punya preferensi sendiri-sendiri. Tapi juga jangan mengklaim yang paling Jokowi gitu. Jangan mengklaim yang paling Jokowi. Iya, bahwa saya ini kalau yang tegak lurus kepada Jokowi ini yang begini, yang begitu ini udah nggak gitu. Semalam misalkan saya ketemu Bang Rambun, ketua umum saya, beliau menyampaikan juga, udahlah ini pasca ini kita akan kumpul lagi siapapun yang menang. Kita ini relawan Jokowi, gitu. Jadi posisi dia di mana nggak perlu diperdebatkan dan nggak perlu dipermasalahkan. Iya. Karena itu menjadi wajar juga ya, kita harus memaklumi ya, kalau seorang presiden kemudian menyiapkan siapa penggantinya. Oh, sangat wajar. Wajar ya. Sangat wajar, Mas. Dan nggak mungkin kan presidennya dua kan, pasti satu kan presiden. Saya saja, jangankan sebagai presiden, saya saja yang baru mimpin organisasi. Saya memikirkan siapa penerusnya. Bukan memikirkan juga. Cawe-cawe. Saya ikut cawe-cawe. Jadi ini konteks saya ya. Iya, iya. Menurut saya, apalagi seorang presiden. Makanya wajar kalau presiden juga cawe-cawe. Cawe-cawe. Artinya ini sekaligus mengonfirmasi bahwa presiden meskipun tidak terucap
Karena menurut tetap punya selera siapa yang akan oh iya meneruskan dong. dia dong. Karena salah Iya satu dong. indikator keberhasilan kepemimpinan itu kan menyiapkan keberlanjutan Iya, kepemimpinan. Iya. Ya, artinya kita bincang ini nggak omong kosong kan, Ya. bahwa sudah on the track. Kita membahas ini bahwa dalam konteks siapa presiden berikutnya, pilihan dari presiden yang sekarang. Ya. Ya. Betul kan? Yes. Nah sekarang tersedia 2 dan nggak mungkin dua-duanya jadi presiden. Ya. Kemudian jadi relevan kita membahas kemana Jokowi ini. Ya udah nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Dan itu benar terjadi kan, bahwa kemudian tidak akan terucap, iya. Sebagai fatsun politik, sebagai bahasa politik Jawa nggak mungkin lah. Kalau menunjuk nama A, si B tersinggung, menunjuk B tersinggung. Begitu kan? Tapi jangan lupa, seorang presiden, seorang incumbent, seorang ketua umum pasti punya resources yang kuat. Punya infrastruktur yang kuat untuk menentukan. Apakah itu yang dijaga Jokowi sehingga Pak Jokowi nggak terang benderang menyebut 1 atau 2 yang dipilih? Karena sebagai presiden. Ya saya rasa persoalan presiden menganggap antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar karena dibuktikan apa simpul-simpul dan relawan-relawannya nggak dipermasalahkan. Artinya monggo aja. Oke, itu monggo aja terhadap relawan. Tapi dari sisi presiden yang tadi kita sudah sepakat punya kepentingan siapa yang akan menggantikan dengan background tantangan geopolitik, dengan background ekonomi dan sebagainya. Ya. Ya kan? Sehingga wajar presiden punya kacamata untuk membandingkan antara Pak Ganjar dan Pak Prabowo ini mana yang lebih baik meneruskan dia. Oke, terus Nah, itu boleh kan? Nah, kemudian itu masa tidak disampaikan kepada relawan? Sebenarnya menyampaikan, minimal menyampaikan lah. bahwa saya lebih preferensinya ke sini Iya. kan gitu. Tidak harus menyebut nama, tapi lebih secara objektif. Itu kan mengajak cerdas. Kalau saya pakai logika Anda bahwa relawan ini orang-orang yang independen gitu. Itu kan kira-kira logikanya. Dan dari situ kan baru kelihatan. Mau A atau B kita nggak peduli, tapi paling tidak karena presiden punya kepentingan siapa yang melanjutkan. Dan itu bagian dari kelangsungan negara, sehingga butuh kan disampaikan itu. Kalau relawan ini sebagai penopang, Yang dibutuhkan itu presiden menyebut gitu maksudnya. nggak usah menyebut nama. Memberikan Tapi paling tidak referensi. memberikan penilaian lah. Sehingga dibaca oleh relawan, saya harus kemana? Nah itu yang tadi saya maksud. Itu Presiden memberikan nilai. kan? Ya. Lah relawan menafsirkan dengan beda-beda. Oh. Dan itu nggak dipermasalahkan juga. Gitu. Oh, artinya presiden sudah ya, yang tadi sudah memberikan nilai ya. Sudah memberikan kriteria. Saya nggak menyebut arahan deh. Kriteria sudah Mas, kan yang Kan kriteria Iya. sudah disebut Yang dari punya mulai nyali, fisik, punya dari mulai nyali. harus berani gitu. Ya. Terjemahkan Bukan. sendiri gitu ya kira-kira ya. Ya. Oke, clear. Ketemu lagi di lanturan minggu depan. Terima kasih.